Dikisahkan di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertaparti. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Daha. Mengunjungi Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu rupanya. Ciao. Inggih, Raja. Selamat pagi Chandra Kirana. Selamat pagi Dewi Galuh. Saya pamit ke kamar dulu. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan pangeran ini. Ada apa Tuan Putri? Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang diuntungkan? Raden Inu itu seharusnya menjadi milikku. Awas saja akan ku singkirkan kalau Chandra Kirana. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Bosen buat sampean datang malam-malam, wahai putri kerajaan. Singkat saja Mbak, saya ingin menyingkirkan Chandra Kirana. Jika Mbak berhasil, saya akan mengasih sekantong emas ini untuk Mbak. Mudah Ki, akan kubantu sampean wahai putri. Keesokan paginya, Dewi Galuh melihat Chandra Kirana yang sedang melihat Chandra bunga di Kirana? taman. Mbak, lihat deh bunga yang kemarin tertanam sudah tumbuh. Cantik ya? Enggih deh. Jadi kia orangnya. Ini siapa Mbak? Chandra Kirana. Kukutuk kau menjadi keong mas. Kau tidak akan bisa menghilangkan kutukan ini sebelum kau bertemu Raden Inu. Agar itu tak terjadi, aku akan menenggelamkanmu ke sungai. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Wah, yang apa ini? Sang nenek membawa keong mas pulang ke rumahnya. Tanpa sepengetahuan sang nenek, setiap pagi hari keong mas berubah menjadi manusia hingga siang hari. Siapa engkau? Mbak, saya adalah keong mas yang Mbak temukan waktu itu. Saya dikutuk oleh kakak saya menjadi keong emasnya. Kenapa bisa hal itu terjadi? Kakak saya benci dengan saya. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang jika ia bertemu dengan pangeran Inu. Sementara itu di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana telah... Tenang saja Raja. Akan saya pastikan saya bertemu dengan Chandra Kirana. Jangan khawatir. Saya akan mencarinya hingga ke seluruh pelosok negeri. Baiklah, saya percaya pada kamu. Raden Inu. Siap Raja. Dengar pangeran Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. saya, Raden Inu akan segera mencari keberadaan Chandra Kirana. Bagaimana ini? Ojo kuatir, wis tak bantu sampean wahai putri. Wassalamualaikum. Berikan jimat ini pada orang itu. Jimat itu akan menyesatkannya. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada pangeran Inu. Gunakanlah cincin ini. Ini adalah jimat keberuntungan untuk mencari keberadaan Chandra Kirana. Inggih, matur nuwun Dewi Galuh.
Pangeran Inu dan pengawalnya pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Candrakirana. Namun, anehnya selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah. Di perjalanannya melihat kakek tua yang terlihat lemas Wah, bersandar iya. di pohon. Nuhun sewu mbah, mbah sudah makan belum? Belum. Ini kebetulan saya ada sedikit bekal. Mari kita makan bersama. Matur suwun ya, Cak Bagus. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Niku jimat punya saya, Cak Bagus. Hah? Apa maksudmu, mbah? Sampai dapat dari mana jimat itu? Itu jimat hanya dimiliki oleh seorang dukun sakti. Saya akan sampaikan jalan yang sebenarnya. Sampean ikuti alur sungai ini. Nanti sampean akan ketemu beliau dan menuju ke desa Dadapan. Nuhun sewu, mbah. Yo, hati-hati ya. Ya. Permisi, Bu. Oh iya, Boleh saya meminta air? boleh. Mari masuk dulu. Cah Ayu, tolong ambilkan segelas air. Candrakirana, Raden Inu, mengapa kau ada di sini? aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong mas. Kutukan ini akan dengan tidak bertemu engkau. Syukurlah kau menemukanku, Raden. Kalau begitu ayo, kita laporkan ini kepada raja. Tanpa berlama-lama, Raden Inu bersama pengawalnya membawa Candrakirana ke kediaman raja. Sesampainya di sana, Candrakirana langsung menemui raja. Ayah, Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih, Raden Inu. Iya, raja, sama-sama. aku dikutuk oleh dia menjadi keong mas. Ah, dia. Kamu akan mendapatkan hukuman dari Dewi Galuh. Akhir cerita, Candrakirana dan Pangeran Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya. Nasihat dari cerita ini adalah menghilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur serta berpikir positif.